Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Situser Deso. Kali ini saya kedatangan kipas merek Cosmos ya, dengan gejala mati total. Kita akan coba tes ya, pakai colokan dulu ya. Kita akan coba apakah benar mati total. Ini bisa dilihat itu ya, nggak, dia sebenarnya muter cuman pelan ya, itu ya, kelihatan itu ya, pelan ya putarannya ya. Di strekin yang satu, kecepatan satu dia tidak muter, kecepatan 2 juga enggak muter, kecepatan 3 juga dia, ini kecepatan 3 ya, ini juga tidak muter. Kalau dibantu pakai tangan dia muter, cuman putarannya pelan dan juga kadang dia berhenti sendiri ya. Udah, sekarang kita akan cek ya. Ternyata ini tidak mati total. Ini barang baru sampai, katanya yang punya katanya ini kipasnya mati total, nggak muter sama sekali. Kita akan coba bongkar dulu ya, tapi tetap kopi tidak ketinggalan ya. Ini kopi, kita bikin santai aja ya, nervisnya ya. Kita akan bongkar dulu. Mudah-mudahan ini kerusakannya tidak parah atau tidak berat. Mudah-mudahan di kapasitornya saja, atau enggak ya di bushing atau asnya ya. Mudah-mudahan gulungannya masih normal, tidak lemah. Kita akan bongkar dulu. Ini sudah kebongkar ya. Sekarang kita akan coba buka cover bagian depannya. Ini kalau diputar pakai tangan lancar ini ya. Kayaknya bushingnya masih oke, asnya juga masih oke. Kayaknya ini gejalanya ada di kapasitornya ya, kayaknya ya. Kita akan coba ganti kapasitornya dulu. Mudah-mudahan dengan mengganti kapasitor, kipas bisa berjalan dengan normal ya. Kita akan pas dulu kapasitornya. Ini saya sudah ada kapasitor baru dengan ukuran 1,5 mikro. Kalau bawaannya 1,6 mikro, sama saja ya, cuman beda 0,1 mikro saja ya. Kita akan coba sambung. Untuk pemasangan kapasitor bebas, mau bolak-balik juga nggak apa-apa. Mau semua ada kapasitor yang warnanya hitam merah atau
merah abu-abu ya bebas, karena ini kan menggunakan arus bolak-balik ya. Jadi dari pemasangan kapasitor kabelnya bebas. Sekarang kita akan coba tes ya. Ini kapasitor yang baru sudah kepasang, dan kita akan tes posisi normal, netral. Oh, ternyata masih nggak mau muter juga ya. Ini pelan banget. Oke, kita akan bongkar total. Ya, untuk sebelumnya kita akan cek kabel kapasitor ini. Ini kan ada dua ini ya, kabel yang buat kapasitor ya, ini ya. Untuk kipas Cosmos biasanya merah sama warna abu-abu. Ini kalau dicek harusnya nyambung ya. Kita akan coba cek pakai multitester. Ini ya, biar teman-teman kelihatan ya. Ini prop hitam, ini prop merah. Kita akan coba sambung. Ini kalau dia nyambung dia nyala ya. Cuman kalau untuk gulungan dia biasanya tidak nyala, dia cuman menunjukkan angka saja. Kita akan coba tes. Ternyata dia tidak nyambung ya, alias putus ini gulungan yang buat kapasitornya. Oke, ini gulungan sudah saya bongkar. Sekarang kita akan cek apakah benar ada lilitan atau sambungan yang putus ya. Kita akan bongkar dulu, cabut. Dan kita akan cek. Setelah dicek ternyata ini putusnya ada di fuse ya. Ini ada fuse yang kotak ini. Kita ntar akan saya sambungin langsung saja, akan saya solder. Ini yang fuse kotak tadi ya, akan saya solder ya, saya langsungin ya. Jadi ini yang menuju fuse itu bukan strom atau yang buat power ya, sama, tapi ini yang buat kapasitornya. Jadi strom masuk cuman kapasitornya yang buat kapasitor, yang menuju ke kapasitor kabelnya ternyata fuse putus. Nah, ini sudah terpasang. Nanti akan saya rakit dan kita lihat apakah dengan cara melangsungkan atau menjambar langsung kapasitor ini bisa berjalan dengan normal. Berhubung ini rusaknya ada di lilitan kapasitor atau kabel kapasitor yang putus, maka kapasitor yang aslinya akan saya pasang lagi. Nanti kita akan tes. Sebelum tutup dari mesin ini kita pasang, kita akan tes dengan cara menaruh obeng atau besi ke dalam karen ini ya, lubang karen. Kemudian kita akan colokkan dan kita akan coba tes 1 2 3 nya. Nah, itu ya udah kuat. Kalau tarikannya kuat itu berarti kipas sudah normal, sudah bisa berputar dengan kencang.
Jadi kesimpulannya, untuk kipas yang model kayak gini ya, gulungan model kayak gini, kalaupun kipasnya mati total kemudian dilangsungin lewat kapasitor tanpa membongkar mesin, itu tidak akan bisa nyala kembali ya, karena ini yang dilangsungin yang melewati fuse adalah kapasitor, bukan power dari saklar ya. Jadi mau nggak mau, kalau model kipasnya gulungannya kayak gini, itu harus dibongkar terlebih dahulu dan kita urut kabelnya, apakah yang masuk fuse atau sekring itu power atau kapasitor. Nah, untuk gulungan jenis ini yang masuk fuse atau sekring adalah kapasitornya, bukan powernya ya. Jadi ya, untuk memastikannya lebih baik dibongkar ya gulungannya. Kita akan ikat dulu. Saya ingatkan kembali ya, ini sudah rapi, siap untuk dipasang. Jadi untuk gulungan model kayak gini, ini merek Cosmos. Untuk gulungan model kayak gini ya, itu ternyata sekring atau fuse nya itu untuk pengaman kapasitor ya, bukan untuk strom. Jadi strom yang masuk ke gulungan ini tidak melewati sekring atau fuse, melainkan yang melewati fuse adalah kabel kapasitor. Jadi kalau teman-teman punya kerusakan kayak gini, kalaupun mati total itu belum tentu sekringnya. Kalaupun kipasnya muternya pelan, itu ternyata yang rusak adalah sekringnya, bukan kapasitornya, bukan gulungannya. Jadi lebih baik dibongkar dulu, diurut kabelnya, kemudian kita tes apakah fuse ini menuju ke strom atau power atau kapasitor. Nah, kebetulan untuk gulungan yang model kayak gini, fuse ini ternyata masuknya ke kapasitor ya. Jadi jangan sekali-kali tanpa bongkar mesin kemudian strom atau memotong kabel yang dari sini, kabel ini kita potong, kita langsungin ke kapasitor. Itu sama saja tidak ada efek untuk perbaikan kipas ini ya. Ini akan saya rakit dulu. Ini gulungan sudah saya pasang bautnya ya, udah saya pasang dua dulu buat pengetesan. Sekali lagi saya ingatkan, kan ada yang model kalau mati total kita langsungin kabel yang dari sini, kabel ini kita potong salah satu, kemudian kita langsungin ke kapasitor, bisa nyala. Tapi untuk jenis kipas ini tidak bisa ya, ini ternyata yang masuk ke sekring itu kapasitornya, bukan strumnya. Tadi pertama yang pembukaan kan sudah jelas ya, strum sudah masuk, cuman putarannya itu pelan. Ternyata kerusakannya sekring. Jadi kayak gini ya, di dalam gulungan ini antara kabel yang menuju ke lilitan dan kapasitor ini ada sekringnya sini ya, di antara ini ada sekring. Jadi sekringnya yang putus. Jadi sekring ini tujuannya untuk pengaman kapasitor ternyata ya, bukan untuk pengaman gulungan. Aku juga nggak tahu kenapa kayak gitu. Biasanya sekring itu tujuannya untuk mengamankan gulungan ya, sebagai pengaman gulungan. Tapi untuk jenis kipas ini malah sekringnya naruhnya di kapasitor ya. Mudah-mudahan paham ya. Sebagai contoh, ini sekring. Jadi untuk jenis kipas ini sekringnya malah naruhnya di antara kabel yang menuju ke gulungan yang buat kapasitor dan kapasitor. Nah, kayak gini ya, anggap saja ini adalah sekring buat ini ya. Nah, kayak gini ternyata ya, berhubung sekringnya udah putus, tadi saya sudah langsungin dan ternyata kipas sudah berjalan dengan normal. Kita akan lihat ya, akan colokin dulu. Ini juga masih memakai kapasitor bawaannya ya. Kita akan coba tes satu. Nah, itu ya, nyala ya, matiin. Tes 2, matiin. Kecepatan 3,
matiin. Nah ternyata emang bener ya, fuse-nya itu ternyata naruhnya di kapasitor, bukan di power yang menuju ke gulungan. Itu saja ya video dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat, dapat ilmu baru. Tidak selamanya ketika mendapati kipas mati dengan cara menjemper langsung ke kapasitor bisa hidup. Untuk jenis kipas ini beda. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi pemula yang mau terjun di bidang perservisan. Bisa ya ikuti cara saya ya. Lebih baik dibongkar dulu mesinnya, kemudian kita cek mana yang rusak dan mana yang tidak. Jangan cuma dilangsungin. Gitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa untuk ngopi guys, ngopi dulu, oke? Wassalam.